Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah minggu ini kita akan menyambut sebuah hari yang besar, yaitu Idul Adha. Nah, insya Allah kita akan meneladani Abul Anbiya, yang kemudian apa yang dia lakukan itu dijadikan syariat dalam Islam berupa kurban. Insya Allah ini saya sudah bersama Mbak. Ini jenis domba, usia kurang lebih 7 bulan lebih ya. Nah, kalau domba seperti ini nih sudah boleh dikurbankan insya Allah. Jadi buat teman-teman yang mau menyambut hari raya Idul Kurban dan mau berkurban, ayo kita berkurban. Walaupun video ini ajakannya terkesan sudah mepet banget ya, bukan telat, tapi insya Allah untuk kedepannya, tahun-tahun depan kita juga akan kurban bareng ya. Jadi bisa hubungi saya nanti di 0838 7470 2353. Sekali lagi 0838 7470 2353. Yuk kita kurban yuk, insya Allah. Di Semarang kita kurban dengan Sekolah Mu'alaf Indonesia insya Allah. Jadi silahkan mau disalurkan kemana atau mau motong bareng di sini bareng saya, insya Allah nanti kita akan motong di Pegadungan. Ada sebuah hikmah dari perintah kurban, yang mana para ulama, para orang soleh, jadi berpendapat bahwasannya seandainya ada hewan yang lebih baik dari domba, dari kambing, jenis kambing, mungkin Allah akan mengganti Nabi Ismail itu dengan hewan itu. Tetapi di Indonesia lebih banyak orang itu lebih menyukai sapi. Jadi maka ketika kita mau kurban di sebuah daerah, kalau bisa menggunakan domba, yang menggunakan domba, insya Allah lebih afdol. Satu domba bisa untuk satu keluarga. Terus kalau misalnya satu daerah itu tidak menyukai domba, maka kita ambil asas yang lebih bermanfaat, yaitu agar orang-orang yang menerimanya menyukainya. Kita bisa memakai hewan ternak yang disukai di sana, bisa kerbau gitu kan, atau sapi kayak gitu, atau onta. Kalau onta di Arab kayaknya sukanya kambing ya. Wah, kamu banyak disuka di mana-mana kamu. Nah, ada sebuah hikmah juga dari kisah penyembelihan hewan kurban, yang tadinya perintahnya berupa penyembelihan Nabi Ismail, kemudian diturunkan diganti dengan menyembelih hewan kurban, yang mana Nabi Ibrahim ketika menyembelih Ismail itu menyembelih dengan sungguh-sungguh, dengan ikhlas, menyambut perintah Allah. Jadi ketika bapak dan anak ini berdialog, dua-duanya kebetulan Nabi ya. Nabi Ibrahim berkata kepada Nabi Ismail, ini aratuka fil manam. Jadi aku melihatmu dalam mimpi. Jadi ceritakan dalam mimpi itu Nabi Ibrahim diperintahkan untuk menyembelih Nabi Ismail. Terus apa jawaban Nabi Ismail? Kata Nabi Ismail, lakukan apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah satajiduni minas sabirin. Insya Allah engkau akan menemuiku ketika aku disembelih, maksudnya terjemahan bebasnya, dalam keadaan sabar dan ikhlas. Di sini anak kecil yang baru bisa diajak berusaha, yang bernama Ismail, sudah mengenal Allah sedini mungkin, dan dia tahu apa tugas ayahnya, apa dakwah ayahnya, dan apa posisi ayahnya, yaitu sebagai nabi. Makanya ketika bermimpi dan mimpi itu merupakan sebuah perintah dari Allah, maka dia ikhlas, bahkan dirinya sendiri itu dikorbankan. Bahkan ada sebuah kisah ketika Nabi Ismail hendak dipotong, setan mempengaruhi Siti Hajar. Jadi kasih tahu kalau misalnya Nabi Ismail itu akan dipotong. Ada dikisahkan bahwasanya Siti Hajar
berkata, jika itu perintah dari Allah, jangankan anakku, aku pun mau dipotong, seperti itu. Nah, hikmahnya adalah bagaimana kita membentuk sebuah rumah tangga yang anak-anak kita sedini mungkin sudah mengenal Allah, sedini mungkin sudah ikhlas kepada Allah, sedini mungkin antusias untuk menyambut perintah Allah. Yuk kita kurban yuk. Kalau misalnya yang mau kurban, kok saya lagi cekak, kita ada program namanya belajar kurban. Jadi teman-teman di Tionghoa Muslim Indonesia yang kebetulan dana cekak, kita patungan kayak anak SD, entah 25.000, 100.000, 500.000, 1 juta gitu. Nanti kita kumpulkan, akan kita belikan domba insya Allah. Kenapa milih domba? Karena saya tidak terlalu suka kambing, agak bau perengus, dan biasanya orang yang tidak suka kambing biasanya kurang suka. Jadi kita ambil tengah, domba itu lebih enak dagingnya buat yang tidak suka embek. Tapi kalau yang suka embek lebih suka biasanya embek kacang gitu. Jadi kita kumpulkan, kalau beli domba kita beli domba, kalau misalnya kebeli sapi kita kebeli sapi insyaallah. Ya, kita tunggu, semoga momen Idul Adha ini bisa membuat kita lebih semangat lagi untuk menjadi keluarga yang Rabbani, yang Islami, insyaallah. Rabbi habli muqimas sholati wa min dzurriyyati. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.